Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, umat sedaya, para ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim As-Sa'diyah Belandongan Kota Pasuruan rahimana wa rahimakumullah. Matur mugi sedaya tansah pinaringan rahmat saking saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Para ibu-ibu sedaya ingkang minulya, alhamdulillah sonten menika Allah taala mentakdirkan kepada kita semua menjadi orang yang soleh solihah. Keranten apa? Keranten walaupun dalam keadaan hujan, hati kita masih diberi kekuatan oleh Allah SWT, saged nekani pinten-pinten tempat ya insyaallah yang beriku turun rahmat saking besaripun Allah Subhanahu wa taala. Matur mugi kita saya dipun paringi kekuatan oleh Allah Ta'ala, dipun paringi keistiqomahan sehingga saged nambahi pinten-pinten amal yang insyaallah mangke wonten ing dinten kiamat niki sangat diperlukan oleh kita semua. Matur mugi saya saged istiqomah, matur mugi saged dados tambahan amal ibadah kula saya benjang wonten yaumul kiamah. Amin amin Allahumma amin. Para ibu-ibu saya ingkang minulya, sedaya sing terjadi wonten ing alam dunya niku saya mboten lepas saking takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, baik yang baik maupun yang jelek, semuanya atas skenario, semuanya atas izin dan takdir saking besaripun Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang itu terlihat boten eco damel kula njenengan sedaya, walaupun itu dirasa pahit untuk kita semua, walaupun itu menyedihkan sesuatu yang terjadi kepada kita dan keluarga kita, tapi semuanya itu berbarengan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu yang kita rasakan itu adalah kesedihan atau kesusahan, itu menurut Allah Ta'ala jelek. Bisa jadi yang terjadi kepada kita saat ini berupa kesusahan, berupa kesedihan, berupa ujian dan cobaan, itu adalah awal dari Allah Ta'ala menjadikan kita semua menjadi orang baik. Keranten ketika Allah Ta'ala menjadikan hambanya untuk menjadi orang baik, Allah Ta'ala akan memberinya ujian dan cobaan. Tidak ada di dunia ini orang yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi ibadullah as-salihin atau hamba-hamba Allah yang soleh solihah itu tanpa melalui ujian. Walaupun itu yang dialami oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang terbesar ujiannya, itulah yang terbesar cobaannya dibanding dengan kita semua sebagai umatnya. Jangan saged bayangkan ketika Rasulullah masih dalam kandungan,
sampun ditilar abai wafat. Setelah Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia, Nabi Muhammad ini sudah menyandang gelar sebagai seorang anak yatim. Kenapa? Karena tidak ada bapaknya. Anak yang tidak ada bapaknya sebelum anak itu balik, itu yang dinamakan anak yatim. Nabi Muhammad belum sempat melihat wajah ayahnya, sudah tidak ada. Ayahnya juga belum sempat melihat wajah bayi Nabi Muhammad, tapi ayahnya masih sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan bahwasanya kesusahan, kesedihan, ujian dan cobaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW di waktu masih bayi itu sudah kelihatan nyata oleh kita semua. Setelah itu ibunya Sayyidah Aminah menyusui Nabi Muhammad nusawu, air susunya mboten medal. Kan wonten biasa ibu-ibu wonten nggih, badhe nyusoni yugane mboten medal air susu. Sampai kadang ditumbasaken alat koyok kumpo niku. Kados napa tiyang sadian tot-tot niku. Dikumpo aja medal. Penuh dengan perjuangan demi memberikan kasih sayang kepada anaknya. Yang dialami oleh Nabi Muhammad bayi, beliau tidak pernah merasakan disusui oleh ibunya karena ibunya tidak keluar air susu. Ini termasuk kesedihan, termasuk ujian dan cobaan yang dialami oleh Nabi Muhammad sewaktu masih bayi. Sehingga Nabi Muhammad kecil ini disusui oleh orang lain, yaitu Ibu Halimatus Sa'diyah sampai umur 2 tahun. Kemarin ngoten Ibu Sayyidah Halimah ngurangi ngomong bayi Nabi Muhammad ini banyak sekali keajaiban, sehingga Ibu Halimatus Sa'diyah meminta kepada Sayyidah Aminah, ibundanya Rasulullah, agar diberi izin untuk merawat Nabi Muhammad 2 tahun lagi. Sehingga Nabi Muhammad dirawat oleh Ibu Halimah malih tambah 2 tahun. 2 tahun tambah 2 tahun berarti sampai usia 4 tahun. Dimong tiang lintu. Kanjeng Nabi mboten derek tiang sepai. Mantun umur sekawan tahun kanjeng Nabi dimasulaken teng ibuke, dirawat oleh ibunya. Dalam keadaan merawat anaknya, Sayyidah Aminah ini menyandang gelar sebagai seorang wanita janda. Mboten ada suami. Mari ngoten ketika kanjeng Nabi umur 6 tahun, Sayyidah Aminah ibundanya ini meninggal dunia. Bertambah banyak kesedihan, kesusahan yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Umur 6 tahun menyandang gelar yatim piatu. Marengoten diemong bae, derek bae. Umur 6 tahun derek bae sampai umur 8 tahun embae pejah. Marengoten dipundhut pamane. Mergane kisahnya kanjeng Nabi ini banyak yang ditiru oleh orang-orang. Kadang bayi itu diemong bae, kadang diemong Pak Lie. Ini menunjukkan ada kaitan sejarah. Nabi dulu juga mengalami semacam itu. Maronten kanjeng Nabi diemong bae pejah umur 8 tahun. Lalu kanjeng Nabi diemong pamannya yang bernama Abu Thalib sampai kanjeng Nabi menikah. Ketika ikut pamannya itu kanjeng Nabi juga mengalami banyak sekali kesusahan. Beliau ini sampai menggembala kambing milik orang lain demi mendapatkan upahnya. Jadi kanjeng Nabi Ali remaja niki pun pinter ngemong atau menggembala kambing. Kenapa? Karena pamannya yang diikuti oleh kanjeng Nabi niki orang tidak punya, anaknya banyak,
statusnya bukan orang kaya tapi orang miskin, sehingga Kanjeng Nabi nulungi pamane golek duit sampai berdagang dan lain sebagainya. Itu kisah Kanjeng Nabi mulai bayi sampai remaja sampai dewasa. Setelah menikah Kanjeng Nabi ini juga bekerja sampai beliau diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Kanjeng Nabi niki banyak mengalami godaan siksaan dari kaumnya, kaum kafir Quraisy. Bahkan Kanjeng Nabi sampai diusir, sehingga Kanjeng Nabi niki sempat hijrah ke Taif. Umatnya juga ikut, bahkan umatnya juga hijrah ke Ethiopia atau Habasah. Dan yang terakhir sampai terusir dari kampung halamannya, Kanjeng Nabi bersama umatnya hijrah ke kota Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi ini kehidupannya penuh dengan lika-liku ujian dan cobaan, dan beliau ini menjalaninya dengan penuh kesabaran, tawakal ala Allah, sehingga hasilnya apa? Hasilnya sangat luar biasa. Kanjeng Nabi dinobatkan sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, sebagai seorang utusan pamungkas, orang yang termulia. Kita semua sebagai umatnya ini patut mencontoh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita ketika dikasih ujian dan cobaan oleh Allah Ta'ala pun sampai suudzon datang pangeran, kita harus selalu husnudzon. Ketika kita dikasih ujian, langsung di hati kita ini mengucapkan alhamdulillah, berarti Allah Ta'ala tasih eling naku. Bayangkan ketika orang itu tidak pernah dikasih ujian, tidak pernah dikasih cobaan, maka hatinya akan angkuh, hatinya akan sombong seperti yang pernah dialami oleh Fir'aun. Seberapa Fir'aun panjenengan? Fir'aun niku mulai alit punya banyak keanehan. Kait lahir umur sedino pun iso melayu. Umur rong dino iso gelut ambek koncone. Hebat. Jadi bayi iso gelut ambek sing gede niku. Sampai dewasa Fir'aun ini tidak pernah mengalami yang namanya digigit oleh nyamuk. Nyamuk tidak berani menggigit Fir'aun. Fir'aun ketika berkelahi dengan siapapun selalu menang. Fir'aun tidak pernah mengalami sakit, ngeluai mboten nanti. Napa malah runtuh, napa malah sampai stroke, asam aurat dan lain sebagainya. Fir'aun mboten nanti. Sehingga apa? Sehingga dalam hatinya Fir'aun ini tumbuh perasaan sombong, takabur, meremehkan orang lain. Aku kilo ndak tahu lorong. Sehingga dia memproklamirkan diri menjadi seorang raja. Tidak sampai di situ, Fir'aun akhirnya mengumumkan dirinya sebagai seorang Tuhan, ngaku pangeran. Panjenengan semerap iblis. Iblis itu menjadi makhluk yang terlaknat karena sombong, sama dengan Fir'aun. Tapi Fir'aun masih lebih parah ketimbang iblis. Napa? Keranten iblis walaupun punya sifat sombong, tapi iblis tidak pernah mengaku dirinya menjadi seorang Tuhan. Lek Fir'aun boten salawe sombong, awake ngaku Tuhan, ngaku pangeran. Niki kira menen niki. Sehingga ada satu riwayat yang mengatakan kenapa nyamuk saja tidak berani, tidak mau untuk menggigit darahnya Fir'aun atau kulitnya Fir'aun, karena nyamuk itu jijik. Ningali Fir'aun itu jijik. Napa? Kok cek nemene awake iku hanya seorang manusia biasa, tapi kok ngaku sebagai Tuhan. Jadi kita semua dikasih ujian dan cobaan ini harus banyak introspeksi. Kita harus punya keyakinan husnudzan bahwasanya
setelah kita dikasih ujian dan cobaan, Allah Ta'ala sudah menyiapkan sesuatu yang indah pada saatnya. Allah Ta'ala sudah menyiapkan kebahagiaan seperti yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra fa innaka ma'al usri yusra, sampai dibalik kali, dibalik kesulitan ada kemudahan. Ini kula dipelajari duki ilmu nahwu, inna ma'al usri, kata-kata usri, al usri niku enten ale, al itu menunjukkan al ma'rifat, berarti kesulitan itu cuma satu. Jangan dikasih kesulitan satu, yusro, maka nanti akan diparingi kemudahan. Kemudahannya memakai lafaz yusro. Yusro tidak ada alnya. Lek mboten ten ale niku namine isim nakiro. Isim nakiro itu artinya tidak tertentu, banyak. Berarti ketika Allah Ta'ala memberikan kita ujian dan cobaan berupa kesulitan, di situ Allah Ta'ala sudah menyiapkan banyak sekali yang namanya kemudahan. Allah Ta'ala menyiapkan banyak sekali kebahagiaan kepada kita, asalkan kita ini melaluinya dengan penuh kesabaran. Terus yang lek dicintai Allah Ta'ala pasti diberi ujian, kuat ataupun tidak, gelem sabar atau tidak. Oleh karena itu kula pesen datang kula pribadi lan panjenengan monggo ketika ujian dan cobaan datang kepada kita dengan berbagai macamnya, kadang ndak duwe duit, kadang digodho bojone, kadang digodho anake, kadang kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta yang dicintainya, dan banyak sekali, pun sampai menaruh suudzon datang pangeran. Kita harus husnudzon bahwasanya di balik yang kita terima, yang kita alami, Allah Ta'ala sudah menyiapkan sesuatu yang indah untuk kita, kebahagiaan untuk kita semua. Itu bisa kita raih mulai kita ini hidup di dunia, yang Allah siapkan kepada kita berupa kebahagiaan, itu bisa kita raih mulai kita hidup di dunia, lebih-lebih nanti kita petik hasilnya di akhirat. Yang paling penting tengah akhirat memang tidak kelihatan karena akhirat belum kita lalui. Tapi ketika seseorang yang cerdas, kados para kiai wali niku, ketika diberikan pilihan sampean balesane sabar dikira dunya apa teng akhirat, langsung milih akhirat. Lek kula kalian jenengan milih dunya, sedekah siji balesane 10. Niku kita lek kelas kita arep-arep dibalekaken teng dunya. Lek para kiai para wali nangis. Napa kuwates nanti di akhirat jatahnya mboten diparingi. Mila menika monggo kita sudah sami belajar untuk menerima takdir yang saat ini menimpa kita semua, bahwasanya semuanya tidak luput dari skenario-nya Allah Ta'ala. Para ibu-ibu sedaya ingkang mulia, sakderenge dipun tutup, monggo menawi wonten sing badhe dipun rembug-rembug dalem aturi. Jam cancel nggih. Lek boten enten saged lewat wonten ta? Wonten Bu RW. Lek izin badhe tanglet lewat grup mboten menapa. Lewat apa Japri? Lewat grup tambah akeh sing ngerung gitu. Japri nomor kula teng grup wonten. Mangke kula jawab nggih Japri, mboten kula jawab teng grup, mungkin buka rahasia nggih. Sampun nggih? Alhamdulillah mata mugi ngaos kita niki saged dados ilmu kang manfaat barokah fid dini wa dunya akhirah. Saking kula menawi wonten salah lepat nyuwun agunipun pameten wa akhiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun tahlil nggih. Nggih, Pak.
Loh, oh tadi tunggu. Iya bang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan